jejak Islam di Pulau Bangka sudah ada diperkirakan sekitar abad 10. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan berbagai pola. Dalam buku Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka yang ditulis oleh Tengku Said Deki, berdasarkan hasil riset dan penelitiannya menyebutkan Islamisasi di Pulau Bangka dilakukan secara gerilya kelompok, individual maupun secara masif, ataupun resmi oleh kesultanan dalam pengaruh kekuasaan. Islamisasi di Bangka pada abad 10 hingga 12 oleh Syekh Syarif Abdul Rashid dari Hadramaut, Yaman, di sekitar Pejam, Gunung Pelawan, Gunung Cundong, Air Abik, Tuing, dan Mapur. Lalu pada abad 13-14 oleh Syekh Sulaiman di wilayah Maras dan Kota Kapur. Selanjutnya pada abad ke-15 oleh armada Perang Demak yang singgah di Tengkalak Pejam, Gunung Pelawan dalam perjalanannya menuju Malaka untuk menyerang Portugis. Selanjutnya pertengahan abad ke-15-16 oleh Syekh Cermin Jati dan keturunannya, meliputi wilayah Pejam Tengkalak, Gunung Pelawan, Gunung Cundong, Simpang Tiga, Air Abik, Tuing, Mapur, Maras, Tiang Tarah, Bangka Kota, dan Permis. Lalu pada akhir abad ke-16-19, Islamisasi di Pulau Bangka lebih variatif saat datangnya Panglima Tuan Syaraf, Sultan Johor, Raja Alam Harimau Garang, Ratu Bagus dari Kesultanan Banten. Kemudian Kesultanan Palembang dalam beberapa periode, selanjutnya oleh para ulama dari Banjar, di antaranya seperti Gusti Kacil, Gusti Landak, Syekh Abdurrahman Sidik atau Gusti Abdul Majid, dan Kiai Haji Kotamar Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hampir seabad yang diperkirakan antara abad ke-10-11, leluhur orang Lum kembali berinteraksi dengan Islam yang dibawa oleh Syekh Syarif Abdul Rashid. Mengutip buku Korpus Mapur dalam Islamisasi Bangka, karya Tengku Said Deki, berdasarkan hasil penelitiannya disebutkan Syekh Syarif Abdul Rashid merupakan Ake Antak, berasal dari Hadramaut, Yaman. Sosok dalam pandangan orang Lum terhadap Ake Antak dianggap sebagai dewa karena kemunculannya yang misterius dan dianggap sakti. Pada masa itu, Syekh Syarif Abdul Rashid mendakwahkan agama Islam dalam tahap dasar kepada leluhur orang Lum di wilayah Rimba, Belantara, Pejam, dan Mapur. Dalam tahap ini, orang Lum kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui agama Islam. Sukulum. Sukulum itu ibarat sudah melahirkan, sudah lahir punya agama. Itu orang Lum. Punya Lum itu punya agama. Tapi sekarang kita sudah percaya pada Maisa. Sudah agama. Nah, kalau di luar Sukulum tuh memang banyak kesan juga. Kebanyakan Sukulum tuh, wah katanya orangnya serem-serem apa-apa. Nah, kan aduh di sini aduh jangan ke Sukulum gitu. Aduh takut Nah, serem-serem aja orangnya. Ternyata biasa-biasa. Nah, seperti bau dulu lah, tidak ada yang biasa-biasa baik, tidak ada yang takutin apa-apain.
Berbicara Islamisasi di Tanah Mapur, kita berbicara sebuah tempat yang mungkin bagi kita itu nggak mungkin bahwa Islam itu ada di sana pada saat itu. Sementara sekarang aja kita bisa melihat Mapur itu kan sebuah tempat atau wilayah yang memang tidak terlalu Islami. Sebetulnya kalau kita berbicara secara historiografi bahwa daerah Mapur itu sangat luas pada saat itu. Mereka kita sebut sebagai etnosentris gitu kan. Etnosentris yang memicu sebuah sentral sufism, yaitu memunculkan para ulama dari luar untuk bermukim di situ mendakwakan agama Islam meskipun tidak menjadi inti. Nah, ada fase-fase di Mapur yang memang cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama fase Aki Anta tadi. Dia tidak lama di Mapur, tapi dia meninggalkan bekas-bekas ataupun jejak tentang jati dirinya sebagai seorang Arab putih tadi yang disebut orang Mapur, bahwa Aki Anta itu adalah orang Arab putih, yaitu orang yang bermakna memiliki keterkaitan dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian setelah Aki Anta pergi, Aki Anta datang sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Nah, setelah itu ada fase yang kosong. Jadi orang-orang yang sudah menerima keislaman dari Aki Anta tadi ini menjadi kembali lagi seperti dulu, karena ada sekitar 300 tahun sampai 400 tahun masa kekosongan penyebaran agama Islam di Tanah Mapur. Kembali lagi ini karena daerah geografinya yang memang cukup sulit dan juga mungkin komunitasnya ada di pedalaman. Tidak banyak pada situ manusia yang berada di daerah Mapur. Islam sama Sukulum berbaur, ya Kerten sama Sukulum berbaur, jadi sama sering berbaur. Sini kan ada yang tadi Gotong Royong, ada yang Islam, ada yang orang Ulum, ada yang Kristen. Jadi bersatu bersama. Zaman dulu memang masa sejarah memang ada Ki Anta loh. Di sejarah kan di sini kan juga ada Ki Anta kan, ada yang tonjolkan di permis kan, punya dua Ki Anta. Kalau Aki Dengong nih nyedor baradek nih istilah menur. Jadi Ki Anta nih harus menanamkan durin di permis. Nah, dia mau ditonjolkan ke depan anaknya, cucunya semua. Jadi datang orang ke permis, namanya yang besar kali durin legum. Yang besar kali buang. Kalau Aki Anta tuh istilah orang duluan dulu di sini, sama di sini. Aki Anta yang dulu. Aki Anta tuh istilah orang yang kayaknya orang banyak bijikan. Bijikan.